Kata seorang jemaah, Pak Ustaz, supaya kita faham, saya punya seorang kerabat, anak ke, cucu ke, saudara ke, yang bekerja di suatu tempat, cuma imannya agak lemah. Saudara saya bekerja sebagai pramugara yang kadang-kadang menuang arak kepada penumpang untuk diminum. Saya anggap perkara itu haram. Anak saya jenis penyayang. Alhamdulillah. Dia suka belanja saya sekeluarga makan dan sering belikan hadiah. Soalan saya, bagaimana sikap saya apabila saya diajak oleh anak tersebut makan, diberi hadiah? Tolong penjelasan Pak Ustaz. Ustaz yakin masalah ini bukan hanya dihadapi oleh penanya, tapi juga dihadapi oleh ramai dari kalangan jamaah. Itu sebabnya Ustaz minta izin kepada penanya. Boleh tak Ustaz jawab secara umum? Beliau jawab, boleh Pak Ustaz. Maksud Ustaz, supaya orang ramai juga dapat tahu jawaban. Manalah tahu kalau-kalau perkara yang sama mereka hadapi. Pertama sekali, pengharaman minum arak itu sudah semua tahu. Hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala yang haramkan. Allah Al-Khabir tahu arak itu boleh membawa mudarat. Sampai kata Nabi, Al-khamru haramun, kathiruhu wa qaliluhu. Arak itu haram sama ada banyak atau sedikit. Cuma ulama berbeza pendapat bila sangat sedikit yang digunakan untuk ketahanan obat-obatan itu dimaafkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Itu tak ada masalah. Itu namanya darurat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pengharaman arak ini. Arak itu haram membuatnya, memerahnya, menyimpannya, membelinya, menjualnya, dan menghidangkannya. Semua Nabi sebut secara lengkap. Betul dugaan Puan tadi sebagai ibu. Saya kira haramkan Pak Ustaz. Betul? Nah, hasil gajinya bagaimana Pak Ustaz? Cuma para ulama membagi dua. Ada orang yang kerjanya itu saja, kerja
di kedai menjual arak, kerja di kilang membuat arak, itu maknanya kerja yang khas, konform semuanya hasilnya adalah haram. Tetapi andai kata kerjanya di restoran, milik non-Muslim, kerja pramugara, pramugari, yang sesekali dapat arahan menghidang arak. Ini kelompok yang kedua. Ada yang mengatakan hasil mereka itu syubhat. Banyak kerja-kerja lain lagi yang mereka buat yang halal-halal belaka, cuma bercampur. Nah, bila itu terjadi, apa hukumnya, Pak Ustaz? Ada hadis sebut, innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurum mushtabihat. Yang halal itu jelas, nyata. Yang haram itu jelas, nyata. Bila bercampur antara dua halal dan haram, itu namanya syubhat. Kerja di restoran yang jual makanan untuk lunch, dinner, sarapan, tak ada unsur-unsur haram, itu halal nyatanya. Kerja di kilang buat arak, nyata haramnya. Nah, sekarang bekerja campur. Yang halal ada, yang haram. Ini namanya mustabihat, syubhat. Syubhat maknanya samar-samar, ragu-ragu. Dan kata Nabi, jauhi olehmu perkara syubhat. Sebab perkara syubhat boleh membawa kepada haram. Itu sebabnya nasihat Ustaz, suruh anak cari kerja lain. Kalaulah dia tak dapat mengatasi unsur tersebut. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahsanu islamil mar'i, sebaik-baik keislaman seseorang inna min ahsani islamil mar'i, sesungguhnya di antara tanda baiknya agama seseorang Islam, tarkuhu ma la ya'ni, hendaklah dia meninggalkan apa yang dia ragukan. Sesuai dengan sabda Nabi, tinggalkan syubhat, karena syubhat itu lebih cenderung kepada haram. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh hasil dari pemakanan yang haram, neraka tempatnya yang lebih utama. Ringkasnya, kalau ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu, ada baiknya kalau kita pindah atau mencari kerja yang lain, yang pure, yang murni, tidak ada unsur-unsur syirik, tidak ada unsur-unsur haram. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan yang kedua. Setiap pertandingan bola mesti saja ada perjudian. Lebih-lebih lagi pertandingan bola bertahap dunia. Perjudian terjadi besar-besaran. Siapa yang menang, siapa yang kalah.
Definisi judi apabila melibatkan ada yang menang dan ada yang kalah. Itu dia definisi judi. Kembali kepada pertanyaan. Saya, Pak Ustaz, penjual alat sukan, termasuk bola. Apakah itu bermakna saya syubhat? Saya termasuk berdosa bila pertandingan bola itu ada unsur-unsur perjudian? Jawaban ringkasnya begini. Ustaz buat contoh lain. Kita adalah punya kerjaya membuat pisau, membuat keris, membuat pedang, membuat parang. Itu kerjaya kita. Tujuan kita adalah supaya mudah memotong sesuatu. Tapi bila ada orang yang gunakan pisau yang dia beli dari kita untuk membunuh orang lain yang tidak bersalah. Pertanyaan, apakah penjual pisau turut serta berdosa karena orang tersebut gunakan pisau yang dia beli, yang kita buat itu untuk membunuh orang? Jawabnya tidak. Sebab Al-Quran menyebut, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan diberi dosa disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Orang itu membunuh, dialah yang mesti dihukum. Adapun dia menggunakan pisau, kita tak pernah suruh dia membunuh dengan pisau yang dia beli dari kita. Macam itulah lebih kurang jawaban. Semua orang tahu bola salah satu bahan atau alat untuk bermain. Sudah menjadi hobi banyak manusia main bola. Bagi Ustaz tidak salah. Jika dari permainan itu ada unsur judi yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak akan menanggung dosa menjual bola. Karena itu. Begitu jawaban singkat. Yang ketiga, Pak Ustaz. Semalam Ustaz ditanya oleh seseorang, Pak Ustaz, kawan saya sama-sama sekolah, sedang nazak, sedang kritikal dalam hospital. Dengan kata lain, sakaratul maut. Boleh tak Pak Ustaz beri saya untuk kami, rakan-rakannya, mendoakan untuknya? Bagus pertanyaannya. Walaupun Ustaz sudah jawab kepada yang bertanya, berselang tak lama daripada doa itu, Ustaz ajar lebih kurang 12 jam, dapat lagi WhatsApp dari orang yang sama. Oh, kawan saya sudah meninggal, Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong doakan beliau. Lalu Ustaz punya fikir, akhirnya dapat idea. Pada suatu hari, Uncle Rasul bernama Abbas yang sedang sakit. Lalu beliau minta mati.
Lalu Nabi SAW nasihatkan uncle-nya, ya Ammi, Pak Cik, jangan minta mati. Jangan sekali-kali minta mati disebabkan sakitnya atau penderitaan yang dialami. Jangan sekali-kali. Nabi gunakan itu. Nabi gunakan istilah itu. Tetapi Pak Cik, andai kata Pak Cik terpaksa juga berbuat demikian, minta mati, bacalah doa ini. Doa itu berbunyi, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa ahyini wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Bahasa kita, ya Allah, sekiranya hidup atau perpanjangan usia itu baik bagiku, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku. Tapi sekiranya kematian itu baik bagiku, maka matikanlah aku. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Dengan kata lain, dalam bahasa Melayu, hendaklah minta secara berlapik. Jangan minta mati, begitu saja. Sebab kita masih ada lagi peluang untuk istighfar, untuk baca takbir, tahlil, baca la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Berapa banyak pahala yang kita akan terima nanti. Apalagi sakit itu menguras atau menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kata Ustaz, baca doa Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alina bisu'il khatimah. Dan dalam bahasa kita, kalau untuk dia, ya Allah, berilah dia kematian yang baik, akhir yang baik. Kalau engkau ingin matikan dia, ya Allah, matikanlah dia dalam keadaan husnul khatimah, dalam iman dan amal saleh. Dan tolonglah ya Allah, jangan matikan dia dalam keadaan yang tidak baik. Itu nasihat Ustaz. Dan tidak salah kita berdoa demikian. Malah doa itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Terakhir, ini baru sebentar Ustaz terima. Ada satu orang-orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzakh sana, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur adalah ketika ada seseorang di dunia ini yang dia cintai kok mengunjungi makamnya. Maka ketika barangkali kita dengar dalam TikTok ringkas beberapa second disebut ada riwayat nikmat yang paling dirasakan luar biasa nikmat itu oleh penghuni kubur bila datang orang yang dia sayangi ziarah kubur. Secara ringkas, tidak ada hadis jenis itu. Disebut riwayat tanpa menyebut riwayat siapa, dari mana, apa derajatnya. Semua TikTok seperti ini tak boleh kita pakai. Walaupun kita tak nafikan, Nabi anjurkan supaya ziarah kubur, beri salam, doakan. Semua itu ada. Dan Nabi galakkan sangat. Dan Nabi pernah sebut, orang dalam kubur tahu siapa yang ziarah kuburnya. Tapi sampai mendakwa, itulah nikmat yang paling hebat yang dirasakan oleh penghuni kubur.
bila orang yang dia kasihi ziarah kuburnya. Nah, susunan kata-kata seperti itu tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, kalaupun ada hadis, bukan hadis yang sahih. Bukan. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Cuma Ustaz